Ini aksi ya, ini yang kita bahas berarti aksi kan? Makanya tadi ya. Jadi aksi itu mengasah 5+1 atau 6 lah ya, 5+1. 5 itu basic skill, 6-nya itu adalah potensinya Pak Ganda. Nah, itu akan menjadi dahsyat ya. Terus menuju kepada goal yang sudah dibuat. Iya. Yang di awal tadi visi tadi ya. Wah, apa sih ini loh di sini? Ada di sini kan? Ada di sini. Tuku ada di deskripsi ya. Yes. Cakdel, sing penting wani. Segar bukan? Yes. Mau akhir tahun. Akhir tahun Pak Ganda. Yeah. Dan kita akan tutup akhir tahun ini dengan penutupan pembahasan buku bagus ini loh Pak Ganda. Yes, buku viral ya. Viral. Sekarang sudah ditonton 800 hampir 1 juta orang. 800.000. Yang kita bahas untuk topik terakhir Pak Ganda, yaitu tentang aksi. Nah, pasti. Kemarin kan potensi, ya toh. Setelah kita mengenali potensi diri, kemudian kita membuat goal, visi ya. Visi. Nah, yang terakhir adalah aksi. Langsung ya kita panggil saja penulis bukunya. Beliau adalah Bapak Edi Susanto. Luar biasa, selalu viral. Yes. Alhamdulillah. Iya Pak Edi. Kok Pak Edi gitu? Saya ingin mengingatkan kepada pemirsa, beliau ini adalah penulis 16 buku dan salah satu diantaranya sudah dapat penghargaan dari Pak Presiden. Monggo silakan disapa Pak. Siapa lagi? Terima kasih Pak Jumala, Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gendal dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung tahun 2022 dan mau menempuh tahun baru 2023. Nah, kira-kira nanti di tahun baru 2023 apanya yang baru? Rumahnya, mobilnya, amin. Pekerjaannya. Amin. Tapi bukan istrinya ya Pak Ganda ya, Pak Jumala ya. Istrinya wis iku wae. Oke. Anaknya mungkin bisa anak baru nambah gitu ya. Amin. Pak Edi masih bisa. Masih bisa apa? Nambah. Aku wis 4 wae aku. Aku masih bisa tapi Pak Rukis tutup. Ya, tadi yang barusan kita sebutkan tadi adalah hal-hal eksternal, ya rumah, mobil, pendapatan, anggota keluarga baru itu hal eksternal. Eksternal tadi itu tidak bisa menjadi baru atau tidak bisa kita capai kalau hal internalnya itu tidak kita perbarui. Gitu ya. Pak Jumala. Yes. Hal internalnya itu apa? Mindset. Nah, seperti kita misalnya ketika nama burung merpati, ya di Word kita ketik merpati, gitu kan. Nah, tetapi kita menginginkan nanti ketika di print yang muncul elang. Ketika kita print yang muncul apa? Merpati. Kita menginginkan yang muncul elang. Kemudian kita print lagi yang muncul apa? Merpati lagi. Sampai dilakukan 1 juta kali dan seterusnya itu tetap akan yang muncul merpati. Padahal ini pinginnya elang. Good, karena softwarenya di Word-nya tadi itu tertulis merpati. Sama seperti kalau misalnya ada karyawan, dia itu sudah nggak betah kerja, pengen berwirausaha, ternyata mindset karyawannya masih di bawah, nggak akan sukses. Softwarenya itu masih software karyawan. Betul, karena softwarenya merpati, pengennya yang keluar adalah elang. Yo di print berapa kali pun tetap yang keluar merpati. Atau dibalik, ya seorang entrepreneur karena dia bangkrut menjadi seorang karyawan, dia mesti nggak betah. Karena softwarenya masih ke bawah, entrepreneur. Jadi bos iki wong kudu diatur kok susah, sak karepe dhewe, sak geleme dhewe gitu kan, mesti ke bawah. Nah, oleh karena itu nanti tahun baru yang harus kita perbarui adalah mindset kita. Nanti hal-hal eksternal akan nyusul. Misalnya dulu udah mimpi pengen beli mobil 5 tahun kok nggak capek-capek, mindsetnya aja dirubah. Gitu ya. Iya. Pengen beli rumah nggak kebeli-beli, mindsetnya dirubah. Yang jomblo sudah puluhan tahun, mindsetnya dirubah. Nah, bagaimana merubah mindset? Nanti kita bahas di lain waktu. Puasa ini waktu. Mantap. Sama kalau sama pasangan kita, sama istri kita nggak cocok, jangan diganti istrinya, diganti perlakuan kita terhadap istri tadi. Mindsetnya dirubah dulu. Kemarin Pak Jumala di TikToknya sudah membahas kalau misalnya orang cerewet, nah mindsetnya kita rubah menjadi apes, kita rubah menjadi mau Pak Jumala lihat.
Ya, itu pengaturnya. Ya, kali ini coba kita akan bahas tentang aksi. Aksi ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana menjadi kita pelajar yang unggul dengan cara merangkai potensi, visi dan aksi. Iya. Jadi kalau dihubungkan Pak Jumala, Pak Ganda, potensi, visi dan aksi itu seperti kita punya mobil. Nah, kemudian potensi itu apa? Mobilnya. Oke. Visi itu apa? Visi itu adalah supirnya. Aksi itu apa? Aktivitas nyupirnya. Oke. Ketiganya harus dipadukan menjadi satu sehingga bisa memberangkatkan kita misalnya dari Semarang ke Jakarta. Kalau potensi saja, kekuatan saja, sumber daya saja, tanpa ada supirnya, tanpa ada arah dan tujuan, itu tidak akan pernah sampai ke sana. Kemudian sudah ada potensi, ada sumber daya, sudah ada kekuatan, sudah ada kendaraan, tetapi sudah ada sopirnya juga, sopirnya nggak mau nyupiri, ya tetap juga nggak sampai. Harus di starter, harus masukin gigi, persneling, kemudian baru bisa jalan. Dan jalan pun harus konsisten ke arah barat karena mau ke Jakarta. Iya, itu aksi ya Pak ya? Yes. Nah itu harus dibarengkan antara potensi, visi dan aksi. Nah kemarin kita udah bahas potensi, udah bahas visi, sekarang kita bahas aksi. Oke. Yes. Oke. Nah, aksi sama atau kalau dalam agama itu biasanya kan amal ya Pak ya. Amal sama ilmu itu lebih pentingan mana Pak Ganda? Amal sama ilmu. Aksi itu kan amal, perbuatan, tindakan gitu. Sama ilmu duluan mana? Menurut Pak Jumala penting mana? Sama pentingnya. Kalau kedua-duanya dipisahkan itu justru berbahaya. Jadi kalau misalnya ya aksi atau amal ya tanpa ilmu itu seperti apa? Orang buta. Dia bisa jalan tetapi nabrak-nabrak. Praktek, nggak tahu ilmunya. Bisa jalan Pak, bisa, tapi nabrak-nabrak. Bisa sampai ke tujuan, bisa sampai ke tujuan dalam kondisi babak belur. Atau bisa juga nyasar, karena nggak tahu ilmunya. Tetapi kalau dibalik, ya ilmu tanpa aksi seperti orang lumpuh. Pinter ngomong, pinter argumen, banyak alasan, tapi nggak pernah sampai ke tujuan, karena nggak bergerak. Orang lumpuh. Itu jenenge NATO bro. Iya oke, kadang masih mending orang bisu nggak banyak kalau apa nih orang pinter tapi nggak gerak-gerak itu lumpuh namanya. No action talk only. Iya NATO ya oke. Nah ketiganya harus digabung ya antara si buta sama si lumpuh tadi. Caranya bagaimana si lumpuh biar digendong sama si buta. Jadi si lumpuh ini jadi matanya si buta, sementara si buta ini jadi kakinya si lumpuh. Nah walaupun dua orang ini punya kelemahan yang sangat-sangat fatal, ternyata tapi ketika kolaborasi ternyata jos ya. Bisa sampai Jakarta tuh. Iya, kolaborasi deh. Nah itu. Jadi kalau kemarin potensi visinya itu sudah dirumuskan, ini tinggal aksinya. Biar tidak lumpuh. Nah, aksi ini ada kaitannya dengan karakter dan kompetensi Pak Jumala. Karena kan kemarin dua variabel untuk bisa menjadikan anak kita pelajar unggul adalah membangun karakter yang agung dan mengembangkan kompetensi yang ulung. Nah, jadi kalau aksi ini kaitannya dengan karakter itu nanti akan direpetisi, akan diulang. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Karakter inilah nanti yang akan membangun nasib kita. Karena karakter inilah bagaimana cara kita merespon. Ya, merespon. Kalau mengalami kejadian yang negatif, respon kita bagaimana, kejadian positif bagaimana, ini adalah karakter kita. Itu berasal dari akumulasi respon ya, dari kebiasaan kita. Nah sementara kalau aksi ini direpetisi yang kaitannya dengan kompetensi itu nanti akan melahirkan sebuah keahlian atau kepakaran. Aksi plus repetisi sama dengan ahli. Aksi plus repetisi sama dengan ahli. Tuh, dengan aksi plus repetisi sama dengan ahli. Iya. Jadi kalau kita pengen pandai masak, silahkan mau baca ribuan jutaan resep, tapi kalau jam terbang kita masaknya masih kurang, tetap tidak akan ahli. Betul. Gitu. Ya, jadi silahkan. Kalau bisnis, kalau apapun, keterampilan apapun, Anda jalan dulu. Bukan berarti ilmu nggak penting, belajar sambil jalan. Jangan belajar terus nanti nggak jalan-jalan seperti orang lumpuh tadi. Nanti malah pinter bikin argumen, bikin alasan untuk tidak jalan lagi. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan menjadi pelajar unggul, kebiasaan apa sih yang perlu dibentuk? Menjadi pelajar unggul, kebiasaan apa yang perlu dibentuk oleh anak-anak kita?
Itu takon penulis baik. Karena kebiasaan ini nanti akan membangun sebuah karakter kita. Oke. Ya. Jadi yang kebiasaan yang pertama adalah membaca. Jadi kalau kemarin Pak Jumola sampaikan skor PISA menyekor kita untuk apa? Minat bacanya itu bisa ranking 2 atau ranking 3 di dunia. Jadi kita ranking 62 Pak. Dari bawah maksudnya gitu kan? Enggak, kita ranking 6 dari bawah. Ranking 6 dari bawah. Nah, ya artinya sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan. Nah, maka dari itu harus dimulai kebiasaan membaca sejak dini. Sejak dini itu artinya apa? Bapak ibunya juga harus memperlihatkan suka baca. Kadang kalau anak-anak diikutkan kursus baca cepat, diikutkan macam-macam, bapak ibunya nggak suka baca sama saja. Ya toh? Nah, ketika misalkan ya ada baca buku nih, baca buku itu bahwa olahraga itu baik-baik kesehatan. Nah, akhirnya orang tuanya rajin olahraga. Baca buku bahwa berhemat itu bisa meningkatkan pendapatan, akhirnya dia mulai berhemat. Nah, ketika baca buku bahwa merokok itu bisa merugikan kesehatan, berhenti membaca. Mana ya? Orang sama baca berarti ya? Nah, ya, bukannya berhenti merokok tapi berhenti membaca lah. Orang baca iku ya. Untuk telmi aku. Jadi kalau olahraga baik, baca buku olahraga itu baik, olahraga. Menabung itu baik, menabung. Merokok itu nggak baik, ya berhenti membaca. Jadi satu. Jalan ya. Kebiasaan yang harus dibangun sejak dini untuk membangun keunggulan membaca. Kita itu adalah membaca. Iya. Membaca itu seperti merokok. Kalau belum menjadi sebuah kebiasaan itu susahnya minta ampun. Alasannya banyak sekali, penghalangnya banyak sekali. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, tidak membaca justru tidak nikmat, tidak enak, ada yang kurang. Nah, makanya harus dibangun kebiasaan membaca. Pak Edi, tapi perkembangan teknologi ini kan sedang bergeser. Betul. Bahwa penyebaran informasi itu tidak selalu dengan tulisan. Itu Betul. Gimana? Apa nonton TikTok tidak termasuk membaca? Iya, oke. Good. Jadi membaca itu tidak hanya zaman kuno lewat buku saja. Membaca berbagai macam media. Tinggal nanti dipilih aja apa sih yang dibaca. Gitu kan. Nah, kalau orang biasa itu biasanya membaca, termasuk mendengarkan, termasuk melihat itu kan. Membaca itu membaca orang ngomongin siapa, atau membaca tentang peristiwa yang sedang terjadi, itu orang biasa. Kemudian orang-orang hebat itu membaca, menonton atau melihat ya ide-ide gagasan-gagasan apa yang bisa dikembangkan nanti di tahun baru. Sehingga mayoritas orang itu sukanya itu dengan peristiwa yang sedang terjadi, ngomongin orang, ngomongin pemerintah dan sebagainya. Coba aja kalau misalnya di medsos itu mesti yang viral-viral itu yang masalah begituan. Tapi masalah ide gagasan, masalah motivasi itu kan kurang terlalu viral. Kecuali disangkut pautkan. Nah, dengan yang viral tadi. Atau disangkut pautkan dengan provokasi. Nah, jadi pinter-pinternya kayak Pak Jumola ini yang membawa pesan bagaimana bisa membangkitkan semangat orang, itu mengaitkan materinya itu dengan materi agak kontroversi. Niatnya baik tapi strateginya ngikuti pasar. Strateginya ngikuti pasar. Jadi membaca polos-polosan Pak, gak ono sing gelem maca. Betul kan, ono sing gelem maca. Jadi satu membaca. Membaca pun sebenarnya itu ada beberapa tingkatan Pak Ganda. Tingkatan yang pertama itu cuma melafalkan redaksi. Like, share, and comment. Melafalkan redaksi. Tingkat pertama. Gitu. Like, share, and comment. Iya, melafalkan redaksi. Nah, tingkat kedua itu memahami. Kowe paham gak sih like gue opo? Share gue opo? Komen gue opo? Caranya kamu melek, share, komen itu seperti apa? Itu tingkat yang kedua. Memahami. Kemudian tingkatan yang ketiga itu baru mengamalkan. Sama seperti kitab suci, misalnya ada yang dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Kalau kita membaca level yang paling dasar sekali itu cuma melafalkan saja Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngerti isinya opo. Paham, tapi lumayan segala macam semuanya. Berarti dia sudah ngerti ini tulisan Arab. Yang Ibrani juga begitu, berarti dia sudah ngerti gitu kan. Nah,
itu satu tingkatan pertama. Yang kedua paham. Oh, dengan menyebut nama Allah maksudnya yang ini gitu ya. Tujuannya ini ya. Betul. Itu tingkatan yang ketiga praktek. Gitu ya. Praktek itu kan memberi kepada orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan dan sebagainya. Mengasihi, bukan mengasihani. Mengasihi bukan mengasihani. Bedanya apa? Jadi kalau orang miskin itu jangan dikasihani, tapi dikasihi. Jadi kalau mengasihani itu kita seolah-olah itu lebih baik daripada dia. Oke. Tapi mengasihi itu berarti kita mempraktekkan mencerminkan sifat Tuhan. Rahman Rahim. Mengasihi kan menyayangi toh. Iya, mengasihi, penuh kasih. Mencintai, menyayangi dulu. Jadi aura yang kita pancarkan adalah aura kasih, bukan aura kasihan. Aura kasih ini artis. Oh ya, artis. Membaca Pak Jumala, Pak Ganda. Ya, jadi kebiasaan pertama yang harus dibangun, yang harus dipraktekkan, yang menjadi aksi adalah membaca. Kedua menulis. Nah ini. Kalau skor membacanya aja rendah, biasanya menulisnya itu semakin rendah juga. Betul, karena menulis itu lebih aktif secara mental dan lebih sulit daripada membaca. Ya, kalau tadi lompat sedikit ke membaca, bagaimana membangun kebiasaan membaca itu jangan membaca banyak dulu, tapi sering dulu. Ya, sering dulu. Entah Anda baca satu paragraf, entah satu halaman di sela-sela aktivitas Anda, gitu. Nongkrong di kloset silahkan Anda baca, nunggu di halte silahkan Anda baca, nunggu antrian dokter silahkan Anda baca, nunggu paket di poskar silahkan harus bawa buku, Pak? Iya, kemana-mana harus bawa buku. Buku yang kecil aja, atau kalau buku nggak mau kan ya HP kan bisa. Ya kecil ini termasuk kecil. Kecil. Di handphone bisa toh? Iya, di handphone juga bisa. E-book tuh. Bisa. Baca e-book di. Yang penting itu untuk membangun kebiasaan membaca itu bukan berapa banyaknya Anda baca, berapa seringnya. Gitu. Ya minimal coba ditargetkan Anda bisa 5 kali. Tapi kalau 10 kali. Hubungannya dengan ini Pak, ada orang yang senang yang auditori mendengarkan, dia nggak suka baca. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Jadi dia mendengarkan, ya itu tetap lanjut. Ya ini membaca itu buat tambahan. Karena namanya visual, auditory, kinestetik itu menyatu Pak. Audio itu mesti ada visualnya, ada tulisan, ada teksnya. Ya toh misalnya pada video itu kan berarti kan video itu komplit. Ada audionya. Kalau audio aja loh, MP3 itu misalnya kan dengerin suara tok. MP3 tapi kan tetap filenya ada tulisannya judulnya apa begitu kan? Over judulnya, maksudnya kan bukan membaca atau dia berarti. Tetap jadi yang audio itu tetap nanti dia itu membangun kebiasaan membaca ya, karena informasi itu ada yang dikemas, ada yang diformat dalam bentuk audio, ada dalam bentuk visual video atau dalam bentuk teks. Nah sebenarnya ke depan itu bentuk teks itu semakin ditinggalkan karena semakin kurang menarik, lebih banyak ke video. Ya, tapi tetap kemampuan membaca itu tetap perlu dibiasakan ya. Tetap jangan ditinggal maksudnya. Tetap jangan ditinggal. Tetap jangan ditinggal. Kemajuan sekarang kan video kan betul. Kalau kita ke tempat ibadah buka kitab suci juga semuanya masih teks ya. Jarang ya pakai e-book atau apa gitu. Satu membaca, kemudian dua menulis. Menulis juga sama ya, dibiasakan berapa seringnya. Ya misalnya Anda posting, sebisa mungkin kalau posting di medsos apa Facebook, apa Twitter, apa itu diimbangi antara Anda nge-share informasi dari luar sama informasi dari Anda sendiri. Pengalaman pribadi juga bisa, pengalaman pribadi bisa, insight yang Anda dapatkan bisa, motivasi dari Anda itu bisa. Wis pokoknya abaikan komentar orang, yang penting Anda itu sering menulis. Itu untuk membangun kebiasaan menulis. Kalau tidak suka membaca berarti ya nulis pun angel Pak ya, karena dia nggak punya kayak apa ya, apa bahannya sih ditulis. Betul. Tetapi ingat tadi rumusnya adalah aksi plus repetisi sama dengan ahli. Wis pokoknya wis tulis aja. Masalah isi nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Betul. Ya, kemudian berikutnya agar kita bisa punya kebiasaan menulis, nanti dirangkum Pak, dikumpulkan. Jadi status kita saya dari Facebook tahun 2004 sampai 2022 ini status Facebooknya itu saya utuh Pak, tak kumpulkan Pak. Itu ada yang sudah jadi buku, itu 100 pikiran itu juga ada itu saya kumpulkan, jadi nggak hilang statusnya, saya mesti kumpulkan copy paste gitu. Itu untuk apa, melatih kebiasaan menulis. Jadi tulisan kita itu nggak hilang, karena Pak Jumala, Pak Ganda, saya itu bukan pahlawan ya. Artinya apa pahlawan itu? Kalau kita mati, nama kita itu masih dipakai orang, masih dikenal orang, dipakai buat nama jalan.
dipakai buat nama bandara, dipakai buat nama gedung. Ada nggak nama Jalan Jumala, Jalan Ganda nggak ada. Ada. Kalau bukan pahlawan. Nah, karena kita bukan pahlawan, bagaimana agar nama kita itu tetap dikenang, tetap abadi ya. Hidup lebih lama daripada badan kita. Ya, caranya apa? Nulis buku. Pak Ganda tinggal nanti nulis buku, Pak Jumala sudah. Ya. Pak Aryawan juga. Iya. Nulis buku, Pak. Wis yang penting nulis. Uang kan biasa komen, "Oh, nulis ngene aku bisa." Iya, tapi kamu ora nulis, aku nulis. Kan ngono. Iya. Ya ndak, wah bahas seperti itu saya juga paham. Iya, tapi kita bahas, kita nge-share, Anda nggak lakukan. Gitu, bedanya kan aku bahas, kowe ora. Ora ono. Ya namanya amatir, biarin aja nulis ke ora gitu. Wah, Ganda nulis ngono aku yo iso. Iya memang betul ya, cuma kamu enggak nulis, saya nulis. Pak Edi, saya klarifikasi lagi nih. Iya, monggo. Ini kan dunianya sudah digital Pak Ganda. Jadi nulis pun tidak selalu harus bentuknya buku kayak Pak Edi sing bukunya 16. Apa? Nulis MP3 ngomong. Bisa. Atau bikin video. Video. Di TikTok itu sekarang kan keren. Gitu kan boleh Pak Edi. Boleh. Jadi yang penting adalah esensi ada karya lah ya. Ada karya. Iya. Jadi yang penting adalah sebuah esensi dari menulis itu bagaimana menyampaikan sebuah gagasan. Ya, betul. Menyampaikan sebuah bentuknya ide. Bisa benar-benar tulisan, bisa pakai MP3, bisa pakai video. Sementara membaca, kalau tadi menulis itu esensinya adalah menyampaikan gagasan atau ide, membaca itu untuk mengebor. Untuk melahirkan ide gagasan tadi. Sehingga membaca masuk, menulisnya keluar. Nah, medianya macam-macam silakan, tapi esensinya itu. Sama seperti nanti kita bahas namanya menjual. Menjual itu tidak harus menukar produk dengan uang, menukar jasa dengan uang. Dokter pun menjual, istri pun menjual, guru pun menjual. Karena esensi menjual itu bukan penukaran produk dengan uang, tapi bagaimana mempengaruhi orang itu bisa bergerak memenuhi kebutuhan kita, itu menjual. Lawannya apa? Merampok, memaksa orang untuk memenuhi kebutuhan kita, nganggo seluruh, nganggo golong, nganggo pistol. Oke, jadi kebiasaan yang harus dibangun yang kedua adalah menulis. Nah, yang ketiga, ini yang barusan tadi saya sebut, menjual. Menjual. Jadi sekarang yang namanya era digital itu sudah pemangkasan habis-habisan tenaga kerja di semua lini industri. Mau manufaktur, mau jasa, mau perbankan, mau apa-apa itu sudah. Nah sekarang bagaimana nanti anak-anak kita bisa mandiri, bisa menjadi seorang pekerja mandiri, harus pandai menjual. Dimulai dari mana? Dari dini. Entah dia di SMP, SMA yang umum bukan kejuruan, harus mulai berlatih menjual. Saya zaman dulu aja tahun 87 aja sudah mulai menjual. Jadi saya pulang sekolah itu jualan es mambo itu, saya keliling kampung-kampung. Paling senang itu kelas berapa waktu itu? Kelas 1. Kelas apa? 1 SD. Wah. Kelas 1 SD jualan. Jualan. Saya paling senang itu kalau pas kampanye saya mesti laris. Es mambo ya? Iya, es dibungkusi itu. Ya dibungkusi taruh di termos gitu. Dan ketika misalnya kampanye itu, waktu itu saya mesti deket guru-guru saya mesti pada mungkin kasihan atau apa pada beli banyak. Kalau nggak ada kampanye sudah keliling kampung. Padahal waktu itu orang tua saya punya toko terbesar di 5 desa. Tapi pulang sekolah itu sudah disediai termos es sama ibu saya. Wih, sana jualan. Duitnya nggak diminta, buat saya sendiri. Beliau itu luar biasa Pak Edi. Nah, itu satu ya, menjual. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa esensi menjual itu bukan menukar produk dengan uang, menukar jasa dengan uang, tapi bagaimana bisa mempengaruhi orang lain memenuhi kebutuhan kita. Dokter yang pandai menjual itu buka prakteknya pasiennya kebak. Dokter yang nggak pandai menjual, buka praktek pasiennya sepi. Kenapa? Karena dokter yang pandai menjual, ya dia ketemu pasien, pasiennya merasa aman, merasa nyaman. Kena sugestif, penyakitnya sembuh, pulang cerita nih tunggu nih, dokter ngono wae, rame. Tapi dokter yang nggak pandai menjual, orang pasiennya itu nggak merasa nyaman. Kenangannya netral atau negatif. Pulang, wah jajal dokter Leo, akhirnya dokter sepi. Insinyur akuntan yang pandai menjual itu juga banyak klien. Guru yang pandai menjual itu siswanya senang kalau belajar, dia diajar juga mudeng. Nah, seorang istri yang pandai menjual itu suami itu seperti kerbau dicocok hidungnya, manutan namun sama istrinya.
karena dia pada menjual gitu. Nah, jadi penting sekali selling skill ya itu diajarkan, dipraktekkan ke anak kita meski di sekolah nggak dapat. Karena nanti semakin kesini era digital itu kemandirian kerja itu semakin dituntut. Apalagi ini ada wacana, ada perubahan apa ya, mekanisme pemberian pensiun PNS, nanti PNS sudah nggak menarik lagi. Karena nggak ada pensiun ya? Ya nanti mekanismenya mau dirubah dari seperti sekarang ini. Gitu. Itu sudah nggak menarik lagi. Orang nanti akhirnya menjadi pekerja mandiri semua. Nah ini harus start dari sekarang. Harus dipersiapkan ya. Selling skill. Gitu. Nggak penting omsetnya berapa, yang penting selling skillnya dapat dulu. Nanti omset itu kadang jodoh-jodohan. Yang selling skill sudah terbentuk, produk A dia bisa aja nggak laku atau omsetnya kecil, ganti produk B langsung meledak. Karena dasar selling skillnya dia udah punya, produknya aja yang mungkin nggak pas bagi dia. Iya betul. Itu ganti produk. Ganti produk atau ganti pembeli? Iya bisa seperti itu. Soalnya kelompok ini gak gelem dijual di kelompok waris. Ya. Tapi kalau istri nggak ganti istri kalau nggak cocok, mencocokkan diri gitu kan. Karena proses rumah tangga itu proses mencocokkan diri Pak. Iya Pak. Lu Edi udah sampai nonton. Jadi kalau jomblo ngomong saya cari yang cocok nggak ada. Iya. Jelas sudah ada yang cocok. Laki-laki perempuan keduanya itu sudah jenis kelaminnya berbeda, dibesarkan dikeluarkan dengan kultur yang berbeda. Yang ada mencocokkan diri. Kalau nggak cocok, Anda nggak terampil mencocokkan diri, gitu. Iya. Jangan ganti pun nanti kita bukan cocok lagi gitu. Cocokkan diri. Kalau nambah sih beda perkara gitu. Oke, jadi tadi kebiasaan membaca, menulis dan menjual. Nah ini berikutnya adalah public speaking. Itu sama dengan menjual tidak? Iya. Jadi kalau menjual itu hampir sama. Tetapi kalau public speaking ini ya diuji mentalitasnya ketika ya melakukan presentasi di hadapan banyak orang. Ketika menyampaikan ide dan gagasan di banyak orang. Kalau menjual bisa satu-satu. Atau bisa lewat chat atau bisa lewat apa. Tapi di sini public speaking. Nah seperti ini bisa dikatakan public speaking nih karena nanti di depan banyak orang. Walaupun sebenarnya ini nggak ada orang ya. Nah ada tekanan tertentu yang membuat kadang ide itu nggak mengalir. Tadi itu sudah dikemas mau ngomong ABCD, si metu EFG. ABCD sih metu EFG. Aduh, kok bisa seperti ini? Nah, betul public speaking betul harus. Public speaking. Yes. Gitu. Nah itu penting sekali bagaimana menyampaikan ide dan gagasan ya di depan banyak publik. Kalau menulis ide gagasannya itu nanti bisa diserap banyak orang, tetapi setelah jadi. Tapi kalau public speaking seketika itu juga disampaikan. Langsung. Nah itu penting public speaking ya. Tapi sekarang syukurlah banyak sekali bangsa YouTuber dan sebagainya itu sudah mulai pede anak-anak dan sebagainya. Itu nanti ke depan penting sekali tuh kemampuan seperti itu. Ya karena eranya tadi sudah mulai menyusut dari kompetisi ke kolaborasi. Orang mau kolaborasi itu disuruh ngomong sih, disuruh presentasi dulu. Iya, tentu saja. Tentu saja. Pitching istilah saya ini pitching. Udah pakai bahasa saya. Iya. Kemudian yang terakhir nih kebiasaan yang harus dibentuk setelah tadi apa? Membaca, menulis, menjual, public speaking. Nah ini tidak bisa dihindari ini. Apa itu? Digital marketing. Jadi anak kita mulai sejak dini mungkin bisa dari SD atau bahkan TK dia bisa jadi YouTuber, TikToker, Facebooker atau apa. Dia biar belajar cara membuat video, kemudian bagaimana dia mengeditnya, kemudian dia mengemasnya, di-share dan sebagainya, nambah viewer dan sebagainya. Ini penting sekali. Kemudian dia masukkan produk apa jasa dia untuk ditawarkan. Ini nggak bisa dihindari karena ini adalah sebuah efek dari kemajuan zaman. Kita pun yang sudah tua, yang sudah mulai ubanan Pak, itu wajib digital marketing. Orang nyindir mana cetok. Ya oke. Aku masih di digital marketing ora ketinggalan. Ini ilmu ini wajib itu ya. Harus update ya. Baik orang tua maupun anak. 5 itu yang harus diupdate terus ya. Iya dan harus jadikan sebuah kebiasaan dilakukan terus. Membaca, menulis, menjual, public speaking dan digital marketing. Wow. Aksi itu ya. Ini emang kalau dikuasai emang top ini pasti.
5 itu? 5. Ada lagi tambahannya? Ada lagi ya, mungkin yang ke-6 itu kemampuan teknis saja. Teknis dia sukanya apa, kalau nyanyi silakan nyanyi, kalau kalau apa silakan apa. Tapi ini 5 ini basic. Tapi yang penting 5 ya. Kalau 5 itu dilakukan apa yang terjadi? Yes, oke. Jadi kalau 5 ini yang sudah dilakukan segini, ketika anak kita lulus SMA, apa lulus kuliah, dia akan menjadi magnet. Magnet orang iya, magnet peluang iya, magnet karir iya, magnet bisnis iya. Iya. Karena kemarin sudah kita sampaikan kapasitas dirinya itu besar. Sehingga apa, orang banyak yang membutuhkan keahlian dia. Orang banyak yang membutuhkan keandalan dia, keunggulan dia. Loh, orang kalau sudah punya keandalan dia pintar menjual, cepat sekali comotnya. Pak Edi, berarti kan yang 5, yang 5 tadi itu kan kompetensi dasar kan yang harus diterus asah terus kan. Betul. Masih ada yang ke-6. Iya. Dia potensi khususnya apa gitu kan? Iya. Potensi khususnya bisa dijual lewat yang 5 ini. Yang 5 ini, wow. Hobi ya? Iya. Termasuk hobi itu bisa. Termasuk hobi di dalamnya atau passionnya apa? Kayak yang 5 bukan passionan itu kalau bisa ya terus di atas. Ini skill ya, basic skill itu. Basic skillnya. Iya. Jadi hobi plus selling skill itu bisa menjadi duit. Hobi plus selling skill itu bisa menjadi duit. Pak Edi dulu juara matematika. Jadi kok ambil kok di matematika no. Bisa apa? Bisa buka bimbel, bisa nulis buku tentang matematika, bisa bikin seminar tentang matematika. Nah, itu nanti bisa jadi duit. Hobi plus selling skill. Tapi harus ada selling skillnya. Nanti kalau sudah selling skill itu sudah repetisi, sudah banyak yang repeat order, itu nanti tambahkan satu lagi public speaking. Ya, dikeluarkan itu nanti semakin banyak lagi. Nanti bentuk tim, leadership. Kalau sudah pintar public speaking, selling skillnya sudah bagus, tambah lagi digital marketing. Betul. Bahkan makin mendunia ya. Kalau sudah paham digital marketing, itu bisa memangkas tim yang gemuk. Timnya cuma tinggal beberapa orang saja, tapi jangkauannya itu digital marketing sudah luar biasa sekali. Karena lebih baik mengirim bait-bait informasi daripada orang untuk memberikan informasi. Kalau orang itu kan ada uang rokok, ada uang bensin, ada uang makan, uang tidur. Tapi kalau cuma bait-bait informasi aja kan tinggal diklik. Ini aksi ya, ini yang kita bahas berarti aksi kan? Makanya tadi ya. Jadi aksi itu mengasah 5+1 atau 6 lah ya, 5+1. 5 itu basic skill, 6-nya itu adalah potensinya Pak Ganda. Nah, itu akan menjadi dahsyat ya. Terus menuju kepada goal yang sudah dibuat. Yang di awal visi tadi ya. Wah, apa sih ini loh di sini? Ada di sini kan? Ada di sini. Tuh, ada di deskripsi ya. TikTok. Di TikTok ya, di Anu juga ada. Cuman nanti kan linknya link TikTok ya. Saya kira itu Pak Ganda ya. Pak Edi 1-2 kalimat untuk pesan tentang aksi kepada seluruh pemirsa. Siap. Ya. Jadi para orang tua di rumah, bahwa kita itu punya anak itu seperti harta karun. Harta karun itu berarti sebuah kekayaan tetapi masih terpendam. Kalau masih terpendam itu kayak yang tadi itu tidak bisa dipakai untuk belanja Pak Jumal. Berarti harta karun itu harus digali, harus ditemukan. Ya, yaitu apa? Potensi tadi. Ya, potensi tadi itu minimal harus mulai dipahami bahwa anak kita itu punya kecerdasan dominan di mana. Ini kecerdasan dominan ini bisa dipakai untuk radar atau untuk menginformasikan tentang karir yang tepat atau studi lanjut yang tepat itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya setelah kita pahami bahwa anak kita itu kecerdasan dominannya itu misalkan di visual spasial, maka kita bisa memberikan sebuah arahan karir. Apakah misalnya sebagai desainer, sebagai arsitek, sebagai guru seni rupa, pematung, pelukis dan sebagainya. Anak itu nanti dia punya passion di mana di bidang-bidang itu. Ya, ada pilihan di bidang-bidang itu. Dan nanti ketika dia sudah ngambil salah satu bidang, dia pasti akan mengerjakannya itu dengan sangat mudah dan happy karena potensinya memang di situ. Kemudian berikutnya aksi. Aksi itu berarti nanti segera ambil tindakan, panggil guru les. Ya, guru les lukis, guru les musik dan sebagainya, atau diikutkan kegiatan-kegiatan yang memang menunjang tadi. Ya,
potensinya. Lakukan sekarang, jangan nunggu tahun baru. Lakukan sekarang, jangan nunggu tahun baru. Yes, kok pakai ada Pak Jualan. Kurang dino. Lah iya makanya kamu itu pun jangan nunggu Pak, sekarang lakukan. Hebat ya, saya kira itu ya pembicaraan beliau sangat menginspirasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Manfaatnya supaya lebih besar lagi, di like, share, dan komen ya. Lalu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Bye. Yuk, dagingnya kandel. See you, Cak Kandel.